Shalom teman-teman Zebawot. Apa kabarnya hari ini? Wah, nggak kerasa ya, kita sudah di pertengahan bulan Januari loh, kakak-kakak. Ya, kita sudah melalui tahun baru ya, 2021. Nah, ya, pada saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, dan nanti teman-teman Zebawot ya, kita akan mendengarkan suara hati. Suara hati ya, mungkin suara-suara ya, nanti kakak pembina firman-nya akan mengajak adik-adik dan teman-teman semua untuk belajar mendengarkan suara ya. Nah, sebelumnya saya Kak Lita, saya Thomas, saya Dani. Kami dari Komisi Pemuda dan Olahraga akan melayani, akan bersama-sama mengajak teman-teman semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini. Ya, oke Kak Thomas, Kak Daniel, kita akan mulai. Ya, kita mau menyanyikan lagu Kudus, Kuduslah Tuhan, Suci, Sucilah Tuhan. Karena Tuhan yang dimuliakan, Tuhanlah yang kudus di seluruh bumi ini. Puji Tuhan, kudus-kuduslah Tuhan. Tuhan sangat baik dan Tuhan adalah Allah yang harus kita muliakan. Nah, teman-teman, kita akan membuka kebaktian kita, ibadah kita dengan doa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa.
Puji syukur Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami hari demi hari, sehingga hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara kami di rumah untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan menikmati pujian-pujian yang akan dinyanyikan bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, berikanlah kami hikmat Tuhan, berikanlah kami hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan membantu kami dan selalu mendampingi kami sepanjang ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, kita bersyukur ya, kita bisa menikmati tahun yang baru lagi ya, tahun 2021. Walaupun banyak sekali hal yang sudah kita lalui di tahun yang lalu, masa-masa sulit ya, masa-masa susah gitu ya. Kita harus beradaptasi dengan keadaan yang baru yang kita tidak pernah pikirkan, kita tidak pernah sangka, dan mungkin ada beberapa dari teman-teman atau saudaranya teman-teman yang mungkin kehilangan keluarganya ya karena terdampak virus COVID-19. Tapi kita tetap bersyukur Tuhan memberikan tahun yang baru untuk kita bisa terus maju lagi ya, terus belajar lagi, bekerja ya sampai kita mencapai cita-cita kita. Nah, teman-teman boleh sharing dengan mama papa di rumah, dengan kakak atau adik dan saudara-saudara teman-teman di rumah, resolusi atau pencapaian apa yang akan teman-teman buat ya. Yang SMP mungkin aku mau sekolah di SMA apa gitu, atau yang SMA aku mau kuliah di sini kak, aku mau kuliah di sini kak. Nah, kita sama-sama mendoakan ya resolusi yang atau keinginan atau pencapaian yang teman-teman mau, yang teman-teman pikirkan, yang teman-teman buat. Nah, kalau Lita akan bertanya kepada Kak Thomas. Kak Thomas, resolusi Kak Thomas apa ya? Resolusiku mah Full HD. Full HD, apa tuh Full HD? Itu resolusi layar. Ya, apa ya, kalau aku di 2021 punya keinginan buat tetap sehat sih kak, ya. Kan papa mamaku juga sehat, terus juga aku tetap bisa bertahan dalam kondisi apapun, lebih kuat lagi, intinya itu sih, supaya nanti kalau aku ada masalah gitu masih bisa bertahan. Iya, kesehatan ya nomor satu. Betul, ya Kak Thomas ya. Iya. Terima kasih Kak Thomas. Satu lagi Kak Daniel, resolusinya apa? Simpel. Oh, amin ya. Kak Daniel menginginkan wisuda tahun ini ya, resolusinya. Jadi harus semangat ya Kak Daniel ya, supaya bisa wisuda tahun ini ya. Ya, kalau Kak Lita sendiri resolusinya ya sama ya, kesehatan itu nomor satu. Ya, kesehatan, karena bersyukur banget bisa sehat sampai saat ini. Papa mama, adik masih ada, masih bisa berkumpul, itu anugerah sekali. Dan semoga di tahun yang sekarang kita jalani ini ya bisa semakin sehat, semakin bisa mengontrol diri ya. Kalau Kak Lita resolusinya seperti itu. Nah, terima kasih. Semoga adik-adik, teman-teman bisa sama-sama mendoakan bersama keluarga tentang resolusi atau harapan-harapan yang diinginkan di tahun ini. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau, tadi yang sudah Kakak Lita sampaikan di awal, kita mau belajar untuk mendengarkan suara-suara. Nah, kita akan tunggu ya, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan sebuah suara. Kalau tadi Kak Lita bilangnya suara-suara, berarti banyak ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah suara. Berarti hanya satu suara yang akan kita dengar. Nah, sebelum kita memulai, kita mau menyanyikan lagu Mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin ya, teman-teman semua. Kita mau lebih mengenal Tuhan, kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Gimana caranya? Ya, dengan mendengarkan suara siapa? Kata? Tuhan. Suara Tuhan. Nah, oke. Teman-teman boleh dipersiapkan mungkin Alkitabnya, ya, boleh duduk dengan tenang, dengan fokus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. 1, silakan. Hai, shalom semuanya. Gimana kabarnya? Yuk, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan, untuk penyertaan-Mu dari hari ini Tuhan, dari pagi ini Tuhan sampai dengan saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Nya Tuhan, kami mau belajar mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Mari Tuhan yang boleh hadir, mari Tuhan yang boleh berbicara. Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang memberikan kami hati untuk mengerti akan firman-Mu. Tuhan yang memberikan kami telinga untuk mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita bahas firman Tuhan lebih lagi, aku mau ngajak teman-teman semua buat kita main games dulu. Nanti di games ini teman-teman tebak ya, kira-kira siapa sih karakter atau siapa sih tokoh dari suara yang akan kalian tebak gitu. Nanti ada suaranya, teman-teman tebak siapa nih. Ya, oke? Kita saksikan gamesnya. Kok gitu? Panas menjalar. Pika-pika. Tiga. Permen penunda suara. Halo anak-anak, uang lebih manis daripada madu. Aku tidak bisa. Gimana teman-teman? Gampang nggak gamesnya? Bisa dong. Teman-teman berhasil nebak berapa nih kira-kira? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ketebak semua? Nanti kalau teman-teman udah bisa, jangan lupa di-post, ikutin instruksi di video tadi ya. Nah, sekarang teman-teman kita mau mulai bahas firman Tuhannya nih. Nah, kalau tokoh-tokoh tadi, mungkin gampang ya kita menebak kira-kira siapa sih pemilik suara ini gitu kan. Soalnya kita tuh sering nonton, baik itu kartunnya atau baik itu film-filmnya, apapun. Sesuatu yang kita sering lihat, sesuatu yang sering kita lakukan tuh jadinya kita lebih familiar gitu kan, lebih gampang untuk menebak siapa suaranya. Tapi hari ini kita mau belajar tentang mengenal suara Tuhan. Kira-kira kalau mengenal suara Tuhan tuh gampang atau susah sih? Kayaknya susah ya. Kayaknya nggak semudah itu gitu untuk mengenal suara Tuhan tuh kayak mana gitu. Di zaman dulu ada tokoh Alkitab yang juga kayaknya sama kayak kita, yaitu agak susah gitu membedakan ini tuh sebenarnya suara siapa gitu. Dia nggak tahu ini suara siapa. Untuk tahu lengkap ceritanya, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau buka dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Yuk dibuka sama-sama. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?"
Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Amin." Nah teman-teman, dari perikop ini nih kan diceritain kalau Samuel lagi tidur, terus tiba-tiba dia dengar suara, terus habis itu respon yang Samuel tunjukkan adalah dia lari nyamperin Bapak Eli, terus dia bilang, maksudnya ngasih tahu, "Bapak Eli tuh ngapain manggil aku ya?" gitu. Bapak Eli karena ngerasa dia nggak manggil, dia bilang, "Bukan aku yang manggil, kamu tidur lagi," gitu. Dan ternyata dipanggil lagi sampai akhirnya ketiga kalinya, Bapak Eli tuh baru akhirnya ngeh gitu. Oh ternyata ini tuh yang manggil Tuhan. Teman-teman tahu nggak, dari cerita ini kita tuh bisa nangkap satu hal. Bahkan seorang Bapak Eli, hamba Tuhan nih ya, dia hamba Tuhan bahkan nabi gitu, mengenal suara Tuhan aja dia butuh 1, 2, 3 kali akhirnya dia ngerti, oh ternyata yang manggil si Samuel ini tuh Tuhan gitu. Nah dia seorang nabi, butuh waktu gitu. Mengenal Tuhan berarti bukan suatu hal yang mudah, apalagi kita ya teman-teman. Mungkin kita sama kayak Samuel gitu, kayak yang kalau dengar suara Tuhan, siapa gitu. Dan mungkin kalau di dunia ini dengerin suara Tuhan juga nggak langsung audio kayak gitu ya kan. Nah sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya untuk bisa mengenal suara Tuhan? Bapak Eli akhirnya bisa mengenali suara Tuhan karena Bapak Eli itu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Nah sama dengan kita teman-teman, kalau kita mau tahu suara Tuhan, kita bisa bedain, ini loh ternyata suaranya Tuhan, kita harus membangun suatu relasi sama Tuhan. Nah bangun relasi sama Tuhan tuh kayak gimana? Kalau sama teman gitu ya, kalau sama sesama teman kita seumuran, sepantaran, gampang nggak bangun relasi, ya udah kita ajak ngobrol aja. Ya ngobrolin apa kek, ngobrolin hobi kek, ngobrolin apa, ajak nongkrong, ngopi bareng ya kan. Nah bisa gitu kita dengan teman kita jadi kenal, jadi deket, terus tahu oh si dia nih jelek-jeleknya kayak gini, oh dia nih gue tahu banget nih kalau dia ada di sana aja, ini pasti ada si ini nih. Oh itu tuh di ruangan itu pasti ada si B nih, atau oh di situ ada suaranya Kak Tina tuh kita denger ya kan, oh di situ ada suaranya Kak Toko, Kak Maya atau siapapun, kita bisa bedain. Nah kalau Tuhan gimana caranya kita ngajak nongkrong ya kan, nggak bisa gitu. Tapi ada satu cara kita bisa ngobrol juga sama kayak teman-teman ngobrol sama temennya, yaitu dengan cara berdoa. Karena sesungguhnya ketika kita berdoa, kita tuh berbicara loh sama Tuhan. Kita bisa ngomongin apa aja. Teman-teman bisa curhat dari A sampai Z. Teman-teman bisa ceritain apa aja yang terjadi di dalam hidup teman-teman, masalahnya teman-teman. Pokoknya kita tuh bisa berbicara gitu, berleluasa berbicara sama Tuhan. Dan ketika kita berdoa, ada kekuatan dan Tuhan tuh bisa bicara juga loh sama kita melalui doa. Nah jadi cara pertama untuk kita membangun relasi yaitu adalah dengan berdoa. Yang kedua, gimana sih caranya bangun relasi? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Kenapa? Ketika kita membaca firman Tuhan, kita tuh jadi tahu loh sebenarnya apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan pikirkan. Nah, firman itu biarlah kita renungkan, terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, firman itulah yang menjadi kekuatan buat kita, dan akhirnya kita bisa mengenal suara Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua nih, itu kan tadi udah cara mengenal suara Tuhan ya.
buat apa sih kita sebenarnya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan? Buat apa? Kalau si Samuel dulu mendengar suara Tuhan tuh secara audio gitu, dipanggil Samuel, Samuel. Kalau kita tuh enggak gitu ya, kita mungkin ngedengarnya enggak dengan suara langsung audio gitu. Kalau kita kira-kira gimana ya suara Tuhan itu datang ke kita gitu, dengan cara apa? Yang pertama, bisa nih melalui orang tua kita suara Tuhan. Yang kedua, selain dari orang tua kita, mungkin bisa dari guru, dari dosen, atau dari teman-teman kita, atau mungkin dari kakak-kakak sekolah minggu. Bahkan bisa jadi suara Tuhan itu hadir dari suara hati kecil kita. Tuhan tuh bisa bicara loh melalui Roh Kudus. Nah, terus kenapa ya kita harus mendengarkan suara Tuhan gitu? Teman-teman, kita harus mendengarkan suaranya Tuhan itu supaya hidup kita ini nggak serong kanan, serong kiri, supaya kita tuh nggak tersesat. Tersesatnya tuh yang seperti apa sih gitu? Tersesatnya tuh mungkin kita jadi melakukan hal-hal yang membuat Tuhan mendukakan hatinya Tuhan gitu, hal-hal yang nggak berkenan buat Tuhan. Contoh sederhana ya teman-teman, misalnya teman-teman lagi ujian semester nih, atau lagi menghadapi apalah gitu, ujian tertulis apapun gitu, terus ada yang nawarin contekan lah atau apa segala macamnya. Tuhan tuh bisa loh berbicara, Tuhan tuh bisa bersuara melalui teman kalian. Misalnya ngingetin, woi nyontek tuh dosa tahu gitu, ngapain lu nyontek gitu, lu kan udah belajar, ngapain lu mesti pakai contekan. Tuhan bisa pakai teman kita, bahkan Tuhan juga bisa pakai suara hati kita gitu. Maksudnya hati kecil kita tuh bilang, kayak ketika kita menyontek terus tiba-tiba hati kita kayak gelisah, gue nyontek gak ya, gue tahu nih sebenarnya nyontek tuh nggak baik gitu, tapi gue nggak bisa. Tapi sebenarnya ketika teman-teman lihat lagi gitu dalam hati teman-teman untuk bilang jangan nyontek, kamu bisa kok nggak nyontek, itu tuh bisa jadi suaranya Tuhan. Terus misalnya ketika teman-teman lebih memilih untuk main sosial media, ya kan, main gadget apa segala macam, atau bahkan nih yang cowok-cowok suka main game online, terus ketika kalian lihat Instagram atau ketika kalian main game terus lupa waktu, lupa belajar, lupa ngerjain tugas. Apalagi kalau online sekarang kan tugasnya banyak ya. Kalau kita udah mulai belajar online lagi tuh tugasnya pasti banyak banget kan, lupa deh belajar. Terus orang tua kita ngingetin gitu, Dek atau Kak gitu, jangan lupa itu belajar, jangan main terus gitu. Nah, itu Tuhan juga bisa pakai orang tua kita untuk mengingatkan kita supaya hidup kita tuh nggak serong kanan, serong kiri. Lah, kalau Tuhan bisa untuk pakai banyak orang, suara Tuhan bisa dari papa mama, bisa dari guru, dosen, kakak sekolah minggu, terus kita bisa bedain itu suaranya Tuhan sama suara mereka tuh kayak gimana gitu. Kuncinya satu, yaitu adalah relasi dengan Tuhan. Ketika teman-teman punya relasi yang baik sama Tuhan, ketika teman-teman punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya good relationship gitu maksudnya, nanti dengan sendirinya, dengan bantuan Roh Kudus, teman-teman tuh bisa loh bedain, oh ini suara Tuhan gitu, Tuhan tuh gak mau loh aku nyontek, oh ini tuh suara Tuhan, Tuhan tuh ngizinin loh aku bermain sosial media, tapi aku juga gak boleh lupa belajar. Tuhan ngizinin kok aku main games, tapi aku nggak akan ngebiarin orang tuaku susah ngerjain kerjaan rumah yang banyak banget itu, belum lagi mungkin sambil ngurusin adik atau yang lain, terus kalian asik main game gitu. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sendirinya, dengan bantuan Roh Kudus tentunya, itu akan membantu kita mengenal akan suaranya Tuhan. Selain teman-teman dengan mendengarkan suara Tuhan, teman-teman itu bisa mengerti Tuhan, teman-teman gak tersesat jalannya gitu ya. Teman-teman tuh juga bisa jadi berkat. Ketika teman-teman menjadi pelaku firman-Nya Tuhan, ketika firman itu teman renungkan dan teman-teman lakukan, teman-teman tuh bisa jadi berkat loh buat orang-orang di sekeliling gitu. Teman-teman tuh mungkin kalau kita punya teman di luar sana ngelihat kita, si Ani gue lihat-lihat dia tuh orangnya ini ya jujur banget ya gitu. Kalau dia nemu uang atau apa segala macam, dia tuh nggak ngambil loh kayak apa segala macam. Dia tuh kalau ngomong tuh selalu jujur gitu. Ya, teman-teman bisa jadi berkat dengan melakukan firman Tuhan. Jadi, dengan suara Tuhan,
selain itu menuntun hidup kita, selain itu menjadi panduan hidup kita supaya kita nggak tersesat, firman Tuhan itu juga bisa menerangi orang-orang di sekeliling kita. Dengan suara Tuhan, kita mengenal firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, itu jadi kekuatan buat kita. Dan kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. So, pertanyaannya, teman-teman mau nggak belajar buat mengenal suara Tuhan? Kalau mau, yuk kita sama-sama bangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar lebih lagi berdoa. Kita juga mau belajar mendengarkan firman, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman pada hari ini. Biarlah Tuhan setiap hal yang kami dengar, setiap hal yang boleh kami pelajari hari ini Tuhan, itu boleh lahir Tuhan, itu boleh tumbuh di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Beri kami hati yang mau mengenal Engkau lebih lagi, beri kami hati yang mau berdoa, beri kami hati yang mau belajar akan firman-Mu. Hingga nantinya Tuhan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus, kami bisa mengenal suaranya Tuhan yang menjadi penuntun hidup kami, dan kami dimampukan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Saatnya kita sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita memberi persembahan yang terbaik. Adapun dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah beri kesempatan kami untuk beribadah Tuhan, untuk belajar firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami ucap syukur kalau pada saat ini Tuhan sudah beri kesempatan kami untuk mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan mau urapi, mau sucikan Tuhan, sehingga ini menjadi alat untuk pelayanan di gereja kami Tuhan. Engkau berkati setiap anak-Mu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna dan pendek. Tuhan berkenan sempurnakan. Doa ini hanya kami alaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada hari ini dengan ucapan syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengizinkan kami untuk bisa terus merasakan nafas dan kesehatan di setiap harinya, serta penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga saat ini kami bisa beribadah online bersama. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Kak Oti. Kiranya segala firman yang sudah disampaikan tidak sekedar kami dengarkan, tetapi kami sanggup untuk bisa merefleksikannya di dalam kehidupan kami. Dan kali ini ya Bapak, kami ingin memanjatkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa ya Bapak bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang memberikan kedamaian bagi negara Indonesia ini, dan berkati juga segala jajaran pemerintahan kami ya Bapak, karena hanya oleh kuasa-Mu saja Engkau dapat bertindak di dalamnya. Saat ini pula ya Bapak, kami merasakan situasi di mana terasa berubah. Salah satu bencana yang dialami oleh seluruh belahan dunia, yaitu COVID-19. Kiranya kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang saat ini terpapar. Kiranya Engkau yang boleh pulihkan ya Bapak. Kami mau terus percaya dan berserah agar virus ini cepat Engkau angkat dari bumi, sehingga kami dapat mulai perlahan kembali merasakan kebersamaan dan normal baru dengan sukacita.
Kami juga memanjatkan doa ya Bapa bagi teman-teman Zebaot ataupun warga gereja yang sedang sakit. Dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Bapa. Kiranya Engkau yang boleh memulihkan kondisi mereka melalui obat atau perawatan dokter yang diberikan. Serta kami juga berdoa untuk teman-teman kami lainnya yang memiliki pergumulan, yang mungkin kita tidak mengetahui pasti apa yang sedang dialami mereka. Tetapi ya Bapa, dengan kuasa Roh-Mu, kiranya Engkau yang boleh merubah setiap kondisi yang dialami mereka, ataupun setiap pribadi dari kami. Kami juga membawa perjalanan studi kami, kiranya setiap pelajaran, ujian yang terlaksana, itu semua bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan nilai yang optimal bagi kami ya Bapa. Dan ajar kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, untuk bisa menyerahkan seluruh kehidupan dan masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ingatkan kami untuk selalu menjadi anak muda yang bisa selalu berdampak baik dan menjadi terang di sekitar kami. Sedikit banyak dari doa syafaat kami yang telah kami haturkan ya Bapa, maafkan dosa dan kesalahan kami. Kiranya doa yang jauh dari kata sempurna ini dapat Engkau sempurnakan dan Engkau indahkan di dalam nama-Mu Bapa. Kami alaskan doa syafaat pada hari ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Oti ya. Sungguh luar biasa bahwa bagaimana kita bisa mengenal Tuhan ya. Kita bisa dekat dengan Tuhan itu dengan apa tadi? Relasi. Nah, sama-sama ya, Kak Lita juga belajar untuk membangun relasi dengan Tuhan ya. Kak Thomas juga ya, Kak Thomas ya. Betul. Kak Daniel juga ya. Kita sama-sama belajar, kita masih terus belajar ya. Ketika kita berelasi dengan Tuhan itu kita tidak bisa berhenti kecuali kita sudah bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi selama kita hidup kita terus berelasi dengan Tuhan supaya tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Oti, kita bisa menjadi berkat juga dengan Tuhan ya. Kita harus rajin membaca firman Tuhan, berdoa ya, meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Ya teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan menyanyikan lagu Menyenangkanmu ya. Semoga dengan kita terus belajar berelasi dengan Tuhan, kita bisa terus menyenangkan Tuhan dan merindukan Tuhan selalu di dalam hidup kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
Ya, teman-teman, aku mau mengingatkan teman-teman kalau kita ada game. Ya. Jadi gamesnya, teman-teman tadi sudah mendengarkan ya penjelasan dari Kak Oti ya, gimana gamesnya, cara mengikuti gamesnya. Nah, teman-teman, gamesnya ada di IG Zebaot ya, teman-teman bisa lihat ada template-nya, ada soalnya. Nah, nanti ketika teman-teman mau share jawaban teman-teman boleh tag IG Zebaot, IG Komnak, dan IG Kompak ya. IG-nya ada di bawah sini. Ya. Yuk kita ikuti gamesnya, seru loh. Oke? Ya, oke. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati.